Pada suatu masa di abad ke-15, di wilayah Majapahit, hiduplah seorang pria bernama Ki Ageng Supo, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bungkul. Ia dilahirkan dalam keluarga terpandang dan memiliki kecerdasan luar biasa. Semenjak kecil, ia dikenal tekun belajar, baik ilmu agama Hindu-Buddha maupun filsafat Jawa yang kala itu mendominasi masyarakat. Kecerdasan dan rasa ingin tahu yang besar membuatnya dihormati oleh banyak orang, bahkan sejak usia muda. Meski hidup dalam kenyamanan sebagai seorang bangsawan, Ki Ageng Supo merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia sering menyendiri di tengah hutan, merenungkan tujuan keberadaan manusia dan mencari jawaban atas pertanyaan spiritual yang mendalam. Pada suatu hari, ia mendengar kabar tentang ajaran Islam yang dibawa oleh para wali songo. Cerita-cerita tentang kesederhanaan, keadilan, dan kedamaian yang diajarkan oleh agama ini menarik hatinya. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk meninggalkan kenyamanannya dan mencari pencerahan. Ki Ageng Supo melakukan perjalanan jauh hingga tiba di Surabaya untuk bertemu Sunan Ampel. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam hidupnya. Sunan Ampel menyambutnya dengan penuh keramahan dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang sederhana namun dalam maknanya. Dalam perbincangan panjang itu, Ki Ageng Supo merasa bahwa ajaran Islam adalah jawaban atas pencariannya selama ini. Sunan Ampel juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan Tuhan. Setelah mendalami ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Sunan Ampel, Ki Ageng Supo akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mengganti namanya menjadi Ki Supo Bungkul, merujuk pada daerah tempat tinggalnya, Bungkul di Surabaya. Keputusan ini tidak mudah, mengingat ia harus menghadapi tantangan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya. Namun, dengan keteguhan hati dan dukungan dari Sunan Ampel, ia mampu melewati semua rintangan. Sebagai seorang murid Sunan Ampel, Ki Supo Bungkul belajar berbagai ilmu agama Islam, termasuk tafsir Al-Quran, hadis, dan tasawuf. Ia juga mempelajari cara berdakwah yang efektif agar ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa yang masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha. Selama masa belajarnya, ia dikenal sebagai murid yang rajin dan memiliki pemahaman yang mendalam. Setelah merasa siap, Ki Supo Bungkul mulai menyebarkan ajaran Islam di wilayahnya. Ia dikenal bijaksana dalam berdakwah, menggunakan pendekatan budaya lokal agar masyarakat lebih mudah menerima ajaran baru. Salah satu cara yang ia gunakan adalah melalui seni, sastra, dan pertunjukan wayang kulit. Dengan cara ini, ia berhasil menarik perhatian masyarakat tanpa menimbulkan konflik dengan tradisi lokal. Dalam salah satu dakwahnya, Ki Supo Bungkul menanam sebuah pohon di tengah desa sebagai simbol persatuan dan keberkahan. Pohon itu kemudian dikenal sebagai Pohon Bungkul dan menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Masyarakat percaya bahwa pohon ini membawa keberkahan dan perlindungan. Hingga kini, pohon tersebut menjadi salah satu ikon sejarah di Surabaya dan bukti nyata dari perjuangan dakwah Sunan Bungkul. Ki Supo Bungkul memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Dengan kebijaksanaannya, ia mampu menyatukan berbagai kelompok yang berbeda pandangan. Ia sering mengadakan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Dalam setiap kesempatan, ia menekankan pentingnya persaudaraan, toleransi, dan kerja sama antar sesama. Sunan Bungkul mengajarkan bahwa hidup yang sejati adalah dengan menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Ia sering berpesan bahwa manusia harus selalu bersyukur, rendah hati, dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan hidup. Ia juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam, karena alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dijaga. Selain ajaran spiritual, Sunan Bungkul juga meninggalkan warisan budaya yang kaya.
Ia memperkenalkan berbagai tradisi Islami yang diselaraskan dengan budaya Jawa, seperti selamatan dan ziarah kubur. Tradisi ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Jawa hingga kini, sebagai bagian dari warisan Sunan Bungkul. Setelah wafatnya, makam Sunan Bungkul menjadi tempat ziarah bagi masyarakat yang ingin mengenang dan menghormati jasanya. Makamnya terletak di Kompleks Taman Bungkul, Surabaya, yang kini menjadi salah satu destinasi sejarah dan wisata religi. Ia dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Pengaruhnya terasa hingga kini, terutama dalam nilai-nilai kebijaksanaan dan toleransi yang ia tinggalkan. Kisah Sunan Bungkul adalah contoh nyata bagaimana kebijaksanaan, kesabaran, dan dedikasi dapat mengubah kehidupan banyak orang. Ia bukan hanya seorang penyebar agama, tetapi juga seorang pemersatu yang membawa kedamaian dan kebaikan bagi masyarakat sekitarnya. Ceritanya menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk hidup penuh makna, menghargai perbedaan, dan mengabdi kepada sesama.